begini, kita menelusuri sejarah. Pertama pertanyaan saya, sejarah itu yang menulis siapa? Iya kan? Pasti yang menulis yang menang. Jadi yang menang adalah yang benar. Yang kalah adalah yang salah. Itu selalu begitu. Jadi akhirnya andaikan Bung Karno tidak menang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia sampai dia dihukum mati oleh Belanda, beliau akan menyalahkan pengkhianat. Betul nggak? Iya, karena menang, ya beliau adalah pahlawan. Ya. Itu yang jadi persoalan. Dan sejarah bagaimanapun juga, kenapa saya mengatakan sejarah itu penting? Karena sejarah itulah bahan baku dari kepribadian bangsa ini. Ya, akidah umat ini, syariat umat ini, itu semuanya bahan bakunya bersumber dari sejarah. Iya. Bahkan kepribadian orang per orang sendiri itu tidak lepas daripada pengaruh sejarah yang kita lalui semacam itu. Bangsa yang merdekanya melalui perjuangan fisik itu berbeda dengan bangsa yang merdekanya melalui perundingan diplomatik. Mereka lembut, halus ya kan. Yang perjuangan kayak Indonesia, kayak Aljazair dan sebagainya itu keras orangnya. Macam itu. Dan di dalam penulisan sejarah di situ bermain kepentingan. Jadi sejak Nabi Muhammad masih hidup sampai beliau meninggal, itu banyak kepentingan bangsa lain. Apakah itu Mesir, apakah Romawi, apakah Turki atau Persia zaman itu, Furs, itu punya kepentingan yang disebut dengan Harakah Syu'ubiyah, gerakan nasionalisme mereka itu, ya, untuk membuat sejarah semacam itu. Dan mereka berhasil bahwa ilmuwan Islam, apakah itu dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu engineering, ilmu kosmologi, ilmu segala macam, itu kebanyakan orang-orang Persia. Pak Badar, orang Persia semuanya itu. Iya, sampai ilmu nahu soroh balagh itu semuanya orang Persia itu semuanya itu. Ya, begitu besar mereka pengaruhnya. Makanya jangan diharapkan itu terjadilah perebutan penulisan sejarah, apalagi sejarah Islam ditulisnya setelah 200 tahun Nabi meninggal oleh Ibnu Ishaq. Kalau dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Sampai sekarang transkrip asli Ibnu Ishaq nggak ada. Yang ada hanya Ibnu Hisham. Ya, yang aslinya nggak ada. Dari mana dia mendapatkannya? Jadi mengumpulkan cerita, kata anu. Kita yang masih hidup saja menulis sejarah perjuangan Indonesia berbeda kok. Iya, di depan mata kita saya sebagai pelaku mengalami melihat tahun 65 sampai sekarang masih perdebatan sengit kok, betul nggak? Ya, sejarah Widalodra, tokoh Indramayu masih diperdebatkan kok. Ada yang menganggap penyamun, ada yang menganggap Iya, ada penyamun, ada buta gitu, buta, gandruwo, segala macam. Iya. Sunan Syarif itu juga sama. Jadi ada lagi tipe orang yang tidak kepentingan tapi selera ada. Ada yang selera seperti sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Seleranya itu cerita kesaktian. Jadi ceritanya kesaktian dulu kayak manakib tuh. Habis makan nasi uduk ya. Nasi uduk. Nah ini balungnya nih di kukururuk jadi bilang gitu. Ceritanya begitu. Ya,
sulit orang bisa menceritakan bagaimana pemikiran-pemikirannya. Jadi saya sudahlah, makanya sebaiknya saya menganjurkan supaya wawasanmu luas, bacalah sejarah dari berbagai macam versi. Dari sejarah yang orang Mu'tazilah, orang Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Ahli Sunnah, Wahabiyah, semuanya kita baca semuanya itu. Padahal sejarah yang saya baca yang mengatakan Nabi Muhammad melarang gambar Siti Maryam lagi ngemban Nabi Isa itu dilarang dihapus. Dikiranya ngarang. Itu ada sumbernya, kamunya nggak baca. Dan kitab-kitabnya ada di rumahnya para kiai ada. Ya, sebetulnya banyak puluhan kitab yang saya kirimkan ke NU itu 4. Yaitu Akhbaru Makkah, ya, punya Al-Waqidi, kemudian Tarikhul Islam oleh Ibnu Hisham, kemudian yang satu lagi Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu kitabnya ada di belakang mereka ketika ceramah di YouTube tuh, di belakang ada kitabnya. Kok jadi bingung? Bukan kitab aneh, ada di sini banyak kok. Kok kenapa jadi terkejut dianggapnya saya ngarang itu? Mana mungkin saya ngarang tanpa maroji. Berarti dari situ saya semakin sedih. Kalau begitu ternyata kitab yang ada buat pajangan saja, buat hiasan, nggak dibaca. Terima kasih. Itu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.